Halo saudara-saudari, kembali lagi di YouTube channel Winda Simanungkalit. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi PKN bab 2 bagian kedua, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan dasar hukum yang menempati kedudukan tertinggi. Nah, dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar NKRI harus berlandaskan dan bersumberkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, alat mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku itu sesuai ataupun bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai hukum dasar tertinggi, segala peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar NKRI tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang NKRI tahun 1945. Dengan demikian, kita perlu mengetahui apa itu Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan dan pasal-pasal merupakan satu kesatuan yang utuh. Dengan kata lain, merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya yaitu sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Sifat konstitusi dikelompokkan diantaranya konstitusi tertulis, tidak tertulis, dan fleksibel. Satu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Konstitusi tidak tertulis yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Nah, selanjutnya yaitu sifat Undang-Undang Dasar. Yang pertama yaitu tertulis, di mana rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Yang kedua yaitu singkat dan supel, yaitu memuat aturan-aturan yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman serta memuat hak-hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu memuat norma-norma atau terdapat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis.
Nah, dalam kedudukan yang seperti yang sudah dijelaskan, maka fungsi Undang-Undang Dasar yang pertama yaitu alat kontrol Undang-Undang Dasar. Sebagai alat kontrol, apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Nah, yang kedua yaitu pengatur Undang-Undang Dasar, yang dimana Undang-Undang Dasar ini juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Fungsi yang ketiga yaitu penentu Undang-Undang Dasar NKRI, yang dimana berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Yang mana pada akhirnya semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Oke, terima kasih bagi yang sudah memerhatikan dan menyimak. Semoga dapat dipahami dan kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Kita harus mengetahui bahwa setiap aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dari undang-undang. Terima kasih.